Malokin buatnya. Ya saya tahu, nanti aja. Perasaan terdorong. Syalillahi lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai dengan pembukaan Al-Babus Sadis fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah lana fid dharain amin. Al-Babus Sadis, bab yang ketiga, fi Fadilati, di dalam keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. An Atha an Jabir bin Abdullah qala, dari Atha dan Jabir, dan dari Atha dari Jabir bin Abdullah qala, berkata, lama nazzala bismillahirrahmanirrahim, ketika turun bismillahirrahmanirrahim, haraba al-ghimu ilal masyriqi, bepergian al-ghimu, awan-awan, ilal masyriqi, ke timur, wasakanat ar-riyahu, dan berhenti, menjadi tenang angin-angin, wahaja al-bahru, dan bergejolak lautan, wa asghat al-bahaimu bi adzaniha, dan menjadi tajam al-bahaimu, bintang gemintang, bi adzaniha, dengan telinganya, wa rajamat asyayatinu, dan dilempari, rajam, dilempari asyayatinu, para setan-setan, minas samai, dari langit. Wa halafallahu azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin, dan dengan zatnya, dengan ismunya, dengan isimnya. Isim itu bukan sekedar nama, tapi juga kekuasaan. Isim itu adalah apa ya? Ada 3 jenis isim. Ala saqamin al-ashfa'i, menjadikan ala saqamil ashfa'i, menjadikan kesembuhan bagi penyakit-penyakit. Wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi, dan dengan isimnya, dengan kekuasaannya, tidaklah kecuali dengan asma'nya itu, illa baraka fihi, kecuali menjadikan barakah fihi, di dalamnya, di dalam bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'a, dan barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, dakhalal jannah. Dzakarahu, yang dijelaskan Sayyidi Syekh oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita langsung ke matan hadisnya supaya mempercepat, karena cuma 20 hari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
ma min 'abdin, tidaklah dari hamba Allah, yaqulu yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali dzaba syaitanu, terbakar, kama yadzubur rasasu 'alan nari, seperti terbakarnya ar-rasasu, peluru atau timah. Peluru itu kan terbuat dari timah. 'Alan nari, atas api neraka. Setan-setan itu tidak bisa menahan kekuatan bismillahirrahmanirrahim. Jangan samakan setan dengan jin. Jin ada yang nyantri, ada yang bisa baca bismillahirrahmanirrahim. Jin ada yang hafal Quran bahkan. Jadi jangan disamakan antara jin dan setan. Nanti Afif, apalagi pas Ramadan, malam-malam suka main petasan. Jinnya terganggu. Nah, terus ada yang nampakin satu, setan. Itu bukan setan, itu jin. Kemudian kita bahasa Indonesianya jin dan setan kadang disamakan. Jadi orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu lebur, seperti timah dilebur oleh api. Pernah lihat timah itu kuat, berbentuk bagus. Peluru itu ketika dia pelurunya tajam, dia bisa mudah menghancurkan apa yang dikenainya lewat tembakan. Tapi kalau sudah tidak berbentuk peluru, kekuatannya hilang, maksudnya gitu. Kekuatannya setan tuh hilang. Kekuatannya hilang. Bahkan bisa jadi setannya itu hilang sendiri. Hancur. Bahkan padahal setan bisa hidup jutaan tahun. Ya, tapi ini juga yang baca bismillahirrahmanirrahimnya harus kuat. Harus kuat. Makanya salah satu amaliyah mujahadah kami di sini adalah membaca bismillahirrahmanirrahim, karena perlu diriyadhohi supaya bismillahnya itu kuat. Supaya bismillahnya itu menyatu dengan ruh kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, ma min 'abdin, tidaklah dari hamba Allah, yaqulu yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali amarallahu, Allah memerintahkan, Allah Ta'ala al-kiramul katibin, malaikat yang suka mencatat amaliyah, mencatat ay a'malun nasi, al-katibin a'malun nasi. Siapa? Raqib atid. Ayaktubu fi diwanihi, untuk menulis fi diwanihi, di dalam buku amalnya, arba'u mi'ati hasanatin, 400 tahun kebaikan. 400 tahun kebaikan. Kalau santri Salafiyah Manbalul Ulum terbiasa minimal seminggu sekali baca bismillahirrahmanirrahim 100, berapa ratus tahun itu? Kalau bismillahirrahmanirrahim, satu bismillahirrahmanirrahim saja berat timbangannya sama dengan 400 tahun kebaikan. Kalau setiap minggu baca 100 bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kekhusyuan, tidak sambil mengkel, tidak sambil capek, penuh rasa ibadah kepada Allah,
Luar biasa nggak santri Salafiyah Manbul Ulum? Luar biasa. Asal jangan dibandingkan dengan rumput tetangga yang lebih hijau saja. Dibandingkan dengan santri Lirboyo. Santri Lirboyo pasaran 24 jam, Pak. Kita baru pasaran segini sudah ngantuk. Kamu pengen dibandingkan dengan yang lebih keren itu emang amaliyahnya jauh lebih mantap. Maka kalau kita membandingkan dengan pondok-pondok yang lebih besar, yang lebih hebat, nanti syukurnya hilang. Tapi dengan amaliyah kita yang sekarang, dengan ngaji ini, insya Allah memperbesar syukur. Ya kan? Saya ternyata ngaji di Manbul Ulum itu enggak aneh-aneh. Walaupun cuma segini, tapi Masya Allah, insya Allah fadilahnya luar biasa. Tapi saya juga mengingatkan, santri Salafiyah Manbul Ulum, jangan suka ngitung-ngitung amal. Orang yang suka ngitung-ngitung amal, pasti amalnya hangus. Karena amal itu akan tercatat apabila sudah dilupakan. Wah, semalam sholat tahajud 12 rakaat. Seneng banget, masih keingat-ingat aja sampai siang. Belum diterima itu. Tapi kalau sudah lupa, ya sudah. Yang kemarin-kemarin sudah dilupakan, insya Allah salat tahajudnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, marratan, satu kali, lam yabqa, tidaklah tersisa, min dzunubihi, daripada dosa-dosanya, dzurratan, satu biji dzarrah. Satu biji, apa biji dzarrah tuh? Tahu habatus sauda enggak? Segitulah biji dzarrah tuh. Kecil banget. Atau bijinya stroberi. Tahu bijinya stroberi? Yang di luar itu loh, yang bintik-bintik. Nah, itu bijinya stroberi, kecil kan? Jadi dosanya terhapus orang yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim satu kali. Nah, sekarang kita ucap ngaji ini bareng-bareng. Mungkin tadi saya pribadi sudah dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sholat Bismillahirrahmanirrahim. Awas kalau mau sholat Bismillahirrahmanirrahim dulu, supaya sholatnya itu atas nama Allah. Sebelum ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Semua ibadah, bahkan orang tua kita, saya sering sebelum naik angkot Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum apa lagi? Sebelum masak Bismillahirrahmanirrahim, apinya ke atas. Coba kita bareng-bareng, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali tadi ada yang lupa ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kok nggak Bismillahirrahmanirrahim, percuma ngajinya. Sholat kok nggak Bismillahirrahmanirrahim, ya hampa sholatnya itu. Tapi kalau baca Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Persiapan Gus Fakih sholat itu agak lama, agak repot. Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahduru. Ya Allah, jauhkan setan-setan. Apalagi imam lebih berbahaya lagi. Nah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ngendikan siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kataba, siapa yang menulis bismillah fajawwada ta'ziman, fajawwada lalu memperindah, ta'ziman penghormatan lillahi kepada Allah,
ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, apa dosa-dosa yang akan datang dan yang telah lalu. Diampuni baginya dosa-dosa yang akan datang, min dzambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan yang telah lalu dari dosanya. Tulis, khususnya di kitab harus ada bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kalau dosa yang telah lalu itu sudah ada dosanya. Dosa yang lalu itu sudah ada dosanya. Yang akan datang belum ada dosanya, kok dihapus? Maka bentuknya adalah kita ketika ingin melakukan suatu dosa, atau ketika kita hidup dijauhkan untuk menginginkan melakukan perbuatan dosa, maka terjaga, santri itu terjaga, yakin santri Salafi Ahmadul Ulum yang ngajinya beneran, yakin gak doyan ke diskotik, sarang legebetek. Bahkan ngerasanya hina saja kalau mendengar tentang diskotik, narkoba, nggak ada kepingin untuk mencobanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, nantikan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza apabila kataba ahadukum idza kataba ahadukum, apabila menulis di antara kalian bismillahirrahmanirrahim, falyaddu, maka hendaknya dipanjangkan ar-rahmani, tulisan ar-rahmani, innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, zayyana as-samaa, menghiasi langit, bil kawakibi, dengan apa kawakib? Bintang. Wa zayyana al-malaikata, dan hiasi al-malaikata, para malaikat, bi Jibrili, dengan malaikat Jibril. Artinya malaikat yang paling keren itu Jibril. Wa zayyana al-jannata, dan menghiasi surga, bil hur, dengan bidadari, wal qasuri, bil huri wal qasuri, dengan bidadari. Wa zayyana al-anbiya'a, dan menghiasi para anbiya, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan menghiasi para nabi dengan kanjeng Nabi Muhammad. Wa zayyana al-ayyama, dan menghiasi al-ayyama, hari-hari, bi yaumil jum'ati, dengan hari Jumat. Wa zayyana al-layali, dan menghiasi malam-malam, bi lailatul qadri, dengan lailatul qadr. Kata guru saya ini, Kiai Haji Ridwan M. Nur, kata kanjeng Nabi dawuh, Lailatul Qadar itu adanya 10 malam terakhir. Enggak. Lailatul Qadar itu terdapat pada malam-malam ganjil. Maka kita kalau malam ganjil iktikaf kalau libur. Makanya dulu saya di Kerapiak, ya kalau bisa tidak pulang Ramadan itu. Kenapa? Supaya bisa iktikaf. Iktikaf. Kalau datangnya malam-malam ganjil, kan kanjeng Nabi dawuh juga Lailatul Qadar itu datangnya pada
10 malam terakhir. Nah, kalau 10 malam terakhirnya pas yang genap, atau ngitungnya pas ganjilnya Muhammadiyah. Ayo, repot kan? Iya kan? Sekarang itu Muhammadiyah sudah ganjil, kita masih genap. Iya kan? Repot kan? Maka ada juga yang bilang Lailatul Qadar itu 17 Ramadan ketika Al-Quran diturunkan. Sama seperti penghiasan-penghiasan ini tadi. Siapa? Kanjeng Nabi itu yang membawa Al-Quran, Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran, hari Jumat, hari diturunkannya Al-Quran, hari Lailatul Qadar, hari diturunkannya, malam diturunkannya Al-Quran itu Lailatul Qadar. Ini berkaitan semua dengan Al-Quran. Maka bisa jadi 17 Ramadan pas Al-Quran diturunkan. Gimana? Gak ada yang dapat tuh kalau iktikafnya 10 malam terakhir. 10 malam terakhir iktikafnya tidak ada yang dapat. Nah, terus gimana kalau misalkan ternyata Allah kan maha semau gue. Iya kan? Allah kan maha terserahnya Allah kan? Ternyata Lailatul Qadar diturunkannya hari kedua. Bagaimana kalau seperti itu? Kan terserah Allah. Maka kata guru saya Ki Haji Ridwan M. Nur, kalau bisa ngejar malam Lailatul Qadar setiap malam pada malam-malam bulan Ramadan. Kalau bisa semalam itu enggak tidur. Setiap malam pada malam-malam Lailatul Qadar. Ya enggak tahu, pokoknya pas Ramadan aja. Sebulan full. Gus, tapi saya malam itu harus nyupir buat nafkahi anak istri saya. Saya nyupir bis itu malam. Nah, minimal sholat isya berjamaah bersama ba'diyahnya. Minimal. Syukur-syukur ditambah dengan baca Al-Quran. Atau pas nyupir malam dengar murotal Al-Quran. Nyupirnya ibadah, nyupir bisnya ibadah sambil dengar murotal Al-Quran. Ibadah enggak? Ibadah. Insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Lah nyupir bis malam-malam nyetelnya Dede April. Ya kan repot kan? Dede April nanti aja pas bukan bulan Ramadan. Mana ini? Dede April garis keras mana ini? Enggak ada. Yang gampang saja, yang gampang. Nah, kalau santri, Gus gimana besoknya saya sekolah atau besoknya ngaji, banyak ini pasaran. Apakah saya harus memaksakan tidak tidur semalaman untuk mendapatkan sholat, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Lagi-lagi kata Kiai Haji Ridwan M. Nur, sudah ikuti saja sholat taraweh, insya Allah mendapat malam Lailatul Qadar. Sholat taraweh tidak putus, gampang kan? Kelas santri gampang kan? Gampang kan? Gampang kelas santri. Kalau di pondok, kalau di rumah ada. Mau sholat taraweh dihadang sama temennya, ayo perang sarung dulu. Masih banyak duitnya perang mercon. Zaman sekarang mercon ngancurin rumah. Ya, santri. Gampang sebenarnya. Malam Lailatul Qadar tuh nggak usah repot bagi santri itu. Cari yang sholat tarawehnya khusyuk saja.
Enggak terlalu terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Takutnya malah dapat dosa, tidak mengindahkan Al-Qur'an. Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang belum mengindahkan Al-Qur'an, bukan. Mengindahkan Al-Qur'an itu dengan tajwid. Baru dengan nagom. Awalnya tajwid general. Nah, ini the tips ya, tips. Santri kalau mau dapat malam Lailatul Qadar, alhamdulillah bisa itikaf. Enggak bisa itikaf ya minimal salat tarawih. Habis salat tarawih deres dulu 1 juz. Terus tidur. Sebelum tidur setelah tidur sahur. Setelah sahur sebentar salat tahajud, sudah dapat insyaallah. Termasuk Ihyaul Lail, kata Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, sak nakal-nakal santri ajak sampai ninggalaken salat ba'diyah. Qiyamul Lailnya santri itu ya minimal salat ba'diyah. Nah, ini termasuk was dari setan adalah bahwa kamu tidak akan dapat Lailatul Qadar kecuali kamu tidak tidur semalaman, baca Quran semalaman. Wah, itu wali semua anak itu. Kerjaannya wali. Akhirnya kamu nggak kuat, baru semalam udah tepar. Semalamnya nggak tidur, alhamdulillah semalam dapat Lailatul Qadar. Tuh, sekarang kira-kira malam Lailatul Qadar nggak? Kemarin ada hujan, mendung, sekarang agak terang, anget-anget. Kan ada gitu kan? Wah, alhamdulillah yang semalam nggak tidur tuh. Narik kabel. Alhamdulillah semalam dapat Lailatul Qadar. Enggak gitu. Was-was itu. Mempersulit ibadah itu bagian dari tugas setan. Kita ngejar Lailatul Qadar yang gampang saja, sudah istiqomah salat tarawih. Lalu istiqomah deres Quran. Istiqomah tahajud 2 rakaat sudah selesai, tidur lagi. Daripada kamu scroll TikTok, nanti ketemu yang KFC, dada dan paha, repot. Mendingan tidur. Iya kan? Mendingan tidur daripada ketemu KFC. Ini KFC kan jualannya dada dan paha kan? Iya. Masuk ini enggak tuh? Masuk iklan gitu. Nah, jadi sudah gampang saja dapat Lailatul Qadar tuh, gampang saja, enggak usah repot-repot. Kalau bisa besok hari Ahad Gus, sekarang malam Ahad. Besoknya saya enggak sekolah. Sudah malamnya full ngaji sambil bawa bantal, tidur enggak kuat tidur. Sudah itu alhamdulillah. Alhamdulillah, keren. Jangan sampai kita mempersulit ibadah. Masih belum selesai. Wa zayyana asy-syuhur, dan menghiasi asy-syuhur bulan-bulan bi syahri Ramadhani ini. Bi syahri Ramadhani, dengan malam Ramadan. Ramadhana juga bisa isim ghairu munsharif. Wa zayyanal masajida, dan menghiasi masjid-masjid bil Ka'bati, dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutubi, dan menghiasi kitab-kitab bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Wa zayyana al-Qur'ana, dan menghiasi Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini sifat asma'nya Allah yang paling menunjukkan bahwa beliau adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man qala, siapa yang ucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kataba ismuhu, menulis Allah, siapa Allah, kutiba ismuhu, ditulis namanya, minal abrori, daripada orang-orang yang golongan abror, itu golongan orang yang masuk surga. Wa bara'a minal kufri wan nifaqi, dan dijauhkan dari sifat kufur dan nifaq dan munafik. Apa sifat munafik itu? Malas sholat. Apa sifat munafik itu? Ngakunya puasa padahal udah mokel. Ngakunya puasa tapi udah godin. Ngakunya puasa bau seblak mulutnya. Nah, itu sifat nifak itu. Ngakunya puasa Nutrisari pakai es. Effort banget tuh bikin Nutrisari pakai es. Kayak Mang Ian. Ada itu di BP itu. Mang Ian, Coca-Cola di esan. Mang Ian di esan, Mang Ian. Lagi puasa tapi dia tidak melihat Allah. Jadi aja mokel. Lagi sholat dia tidak melihat Allah. Jadi aja hatinya tidak dalam sholat. Lagi ngaji dia tidak melihat Allah dalam ngajinya. Cuman untuk dapat duit, dapat bestelan. Itu sifat-sifat nifak. Dijauhkan, suka Bismillahirrahmanirrahim, maka santri salafi aman belum. Kok rajin mujahadah. Ketika mujahadah itu dipaksa-paksakan untuk wirid, insya Allah hatinya tertata. 3 tahun itu insya Allah hatinya tertata, minimal. Ya, 3 tahun langsung jadi kiai ya, kemungkinannya kecil. Maka sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ghafarallahu, Allah ghafara, mengampuni, Allahu, siapa Allah, lahu, baginya, siapa yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ma taqaddama, apa yang akan datang, min dzambih, daripada dosanya. Kalaupun terlanjur berdosa, dihapusi dosanya. Kalaupun belum berdosa, maka hatinya ditata untuk tidak melakukan dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum, apabila kamu berdiri, faqulu, maka hendaknya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa innan nasa, karena sesungguhnya manusia, idza tabu biman'ihimul manak an dzalik. Apa ini? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan, apabila kamu duduk di suatu majlis, faqulu, maka hendaknya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa inna man fa'ala dzalik, karena sesungguhnya yang melakukan ucapan tersebut, wakalallahu, Allah memberikan wakil, bihi, dari Bismillahirrahmanirrahim, malakan, satu malaikat, yamna'uhum, untuk mencegah, minal ghibati, daripada ghibah, hatta la yaghtabu, sampai dia tidak bergibah. Yang tadi izaghtabu, apabila dia ingin bergibah, yamna'uhumul malak,
Allah akan mencegahnya an dzalik dari igtabu, berghibah. Baca bismillahirrahmanirrahim mencegah kita dari ghibah. Dan ghibah itu perkara yang merusak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad disebutkan ada seorang perempuan yang ahli tahajud, ahli qiyamul lail. Tapi Kanjeng Nabi dawuh perempuan tersebut ahli neraka, padahal ahli tahajud. Oh, bayangkan. Inilah kenapa kita perlu nyantri. Karena tahajud saja tidak cukup. Sedangkan perilaku kita masih suka ghibah. Kenapa perempuan tersebut menjadi ahlun nar, ahli neraka? Karena siangnya suka berghibah. Maka orang yang ucap bismillahirrahmanirrahim dijaga dari ghibah, maka menjaga dari ghibah itu adalah menjaga dari api neraka. Al-babur rabi' fi fadilati sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat fi fadilati dalam keutamaan as-sholatu 'ala nabi, salawat kepada nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang salawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyran, bersalawat siapa Allah, alaihi atas siapa man, asyran 10 kali. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya alfa marratin, barang siapa yang salawat kepadaku alfa marratin, alayya alfa marratin 1000 kali, lam yamut, tidaklah mati, hatta yubashshiru lahu bil jannah, sampai dia diberitahukan dengan surga. Jadi ketika ketika mau meninggal, langsung orang mau meninggal tuh rata-rata kasyaf, hijabnya terbuka semua, dan terlihat orang yang senyum mau meninggal itu karena melihat surga, melihat keindahan-keindahan surga. Yubashshiru bil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang bersolat kepadaku salatan wahidatan, dengan satu kali salawat, sallallahu, Allah juga bersolawat alaihi atas siapa man, biha, dengan solawat tersebut, asyran 10 kali. Jadi satu kali solawat kita dibalas 10 kali doa. Wa man shalla alayya asyran, dan barang siapa yang solawat kepadaku 10 kali, sallallahu, Allah bersolawat alaihi atas siapa man, biha, dengan solawat tersebut, mi'atan 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi 100 kali, sallallahu, bersolawat siapa Allahu alaihi atas siapa man, biha, dengan salawat tersebut, alfan 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa yang bersalawat 1000 kali kepada Kanjeng Nabi, lam tamassahun naru, tidaklah disentuh api neraka. Siapa di sini yang istiqomah 1000 kali? Baru mufti yang ada hari ini pegang 1000 kali. Yang lain nggak ada. Siapa lagi? Rodi. Wah, lepas semua. Padahal ini kata Kanjeng Nabi, bukan kata saya. 1000. Nah, iya kan? Utama tujuannya mondok biar apa? Biar dapat ridhonya Allah, biar masuk surga. Mondok biar kaya, ngawur. Mondok biar kaya, mondok pengen jadi kiai aja ngawur. Apalagi biar kaya. Mondok pengen jadi kiai, saya mondok biar jadi kiai, saya punya pondok di rumah, pengen jadi kiai, ngawur. Santri Salafi Ahmad Golulum, nek mau masuk surga, ya amalkan. Karena ketika kalian mengamalkan amaliyah, baca sholawat sehari 1000,
Kanjeng Nabi bilang lam tamassahun naru, kalau kalian dalam hidup, ketika masih hidup suka dugem, suka durhaka kepada orang tua, suka mabok, suka pacaran sesama jenis, merinding. Masuk neraka enggak? Masuk. Kalian malas sholat, masuk neraka enggak? Masuk. Enggak sholat gitu. Masuk neraka enggak? Masuk neraka. Tapi kok baca sholawat sehari 1000, sholatnya jadi enggak malas. Sholatnya jadi enggak malas. Lam tamasahun nar tuh gitu. LGBT apa namanya? Aduh, saya serem ini ngomongnya. Suka sesama jenis gitu. Geli sendiri kalau orang yang lam tamasahun nar. Iya kan? Terus apalagi? Enggak sholat, takut sendiri, ada ketakutan di hati. Lam tamasahun nar itu bukan berarti kalian bebas berdosa sepuasnya terus masuk surga, enggak gitu. Di dalam kehidupan kita Allah jaga, lam tamasahun nar itu Allah jaga dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan terhadap api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya, barang siapa yang lupa as-salata, bersolawat alayya kepada kanjeng Nabi, faqad, maka telah akhta'a, menyalahi akhta'a tariqul jannati, maka telah menyalahi jalan menuju surga. Mana tasbihnya? Lupa Gus, ayo. Kata kanjeng Nabi, man nasiya as-salata alayya, barang siapa yang lupa bersalawat kepada saya, faqad akhta'a tariqul jannah. Kata kanjeng Nabi seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi, sesungguhnya yang paling utama daripada manusia, bi yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, aksaruhum yang paling banyak di antara mereka alayya kepadaku, salatan, bersolawat. Jadi bersolawat itu untuk akhirat, untuk ketemu kanjeng Nabi. Loh kok Gus Haki sering buat ini, buat itu, buat supaya ilmunya ini, buat itu. Ya itu pancingan awal saja. Nanti kalau sudah merasakan nikmatnya sendiri juga kamu akan lupa sendiri dengan tujuan-tujuan awal kamu. Karena saking nikmatnya mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nikmat sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya muhaqatun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin, barang siapa yang bersalat kepadaku di setiap Jumat, arba'ina marratan, 40 kali, muhallahu dzunubahu kullaha, Allah menghapus, muhallahu, Allah menghapus, dzunubahu, dosa-dosanya, kullaha, semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain, tidaklah dari suatu doa, illa bayyanahu, kecuali dijelaskan, wa bayyana samaa hijaban, dan menerangkan as-samaa, langit, hijaban, dari hijab, hatta yusalliya, sampai yusalliya alayya, kepada kanjeng Nabi. Fa idza shalla alaiha, apabila bersalawat kepada kanjeng Nabi, ikhtaraqa dzalikal hijabu, maka terbakarlah hijab-hijab tersebut, wa rufi'at du'a, dan diangkatlah doa. Jadi di langit itu ada hijab-hijab. Kata Imam Ghazali, hijabnya terdapat 72 hijab. Maka apabila orang berdoa diawali dengan sholawat, maka hijab-hijab tersebut terbuka, langsung tembus ke Allah Subhanahu wa ta'ala.
Loh, kok seperti itu? Allah kan Maha mendengar. Oh iya. Itu namanya SOP doa. SOP doa. Sama kayak SOP bersurat. Bersurat tuh biasanya harus ada tembusan. Harus ada tembusan. Itu SOP doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi yaumin," barang siapa bersolawat kepadaku di suatu hari, mi'ata marratin, 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah mengganti, Allah mengganti lahu bagi siapa man shalla alayya tersebut, mi'ata hajatin, 100 hajat, sab'ina minha li akhiratihi, 70 di antara hajatnya itu untuk akhiratnya, wa salasina minha, dan 30 di antara hajatnya tersebut li dunyahu, untuk dunianya. Heman sekali enggak sholawatan. Gus Fakih kok enggak pakai tasbih? Gus Fakih enggak pakai tasbih, sudah enggak pakai tasbih. Pakai tasbih tebel-tebel kayak gitu. Tebel-tebel kayak gitu. Dulu udah pernah 3 tahun. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi sholatan wahidatan, 1 kali solawat, sallallahu, Allah bersolawat alaihi atas siapa man, malaikatahu wa malaikatahu, dan para malaikatnya, 20 marratan, 20 kali. 1 kali dibalas 20 kali. Walam yamut hatta yubashshiru bil jannah, dan tidaklah meninggal kecuali sampai yubashshiru, hatta sampai yubashshiru, diberitahukan kabar gembira, bil jannah, dengan surga. Al-babul khamisu fi fadilatil iman, bab yang ke-5 dalam fadilah iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun, iman itu diketahui bil qalbi, dengan hati, wa qaulun bil lisani, dan diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkani, dan amal dengan arkan, dan dilakukan dengan anggota badan. Sudah syahadat, sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi itu rasulnya, lalu enggak salat, ya enggak sempurna imannya. Lalu mokel, enggak sempurna imannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun, iman itu adalah apa uryanun? Al-iman uryanun wa libasuhu at-taqwa, dan pakaiannya adalah takwa. Wa zayyanathu al-haya'u, dan perhiasannya iman itu adalah malu. Wa thamratuhu al-ilmu, dan buahnya iman itu adalah ilmu. Iman itu harus punya malu. Orang yang malu enggak pakai pakaian bagus, itu tingkat pertama. Tingkat iman itu malu, enggak ibadah kepada Allah, malu terhadap Allah. Mokel, tidak dilihat siapa-siapa, enggak ketahuan bagian keamanan, itu namanya enggak punya malu sama Allah. Santri yang puasa sampai akhir, walaupun pegel, walaupun capek, ya karena malu sama Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la imana, tidaklah sempurna imannya, liman la amanatan lahu, bagi barang siapa yang tidak amanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman tidaklah sempurna iman kalian di antara hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kamu mencintai untuk
saudaranya, li akhihi ma yuhibbu li nafsi, apa yang dicintai untuk dirinya. Maksudnya gini, kalau kalian beriman, maka kalian akan takut melihat, akan kasihan melihat orang lain masuk neraka. Ada temennya malas ngaji, dibiarin, imannya kurang mantep, tapi ayo ngaji, ayo eman. Harusnya kita mengenal Allah sejengkal demi sejengkal dengan ngaji, kok enggak ngaji. Nah, dia melihat sama untuk dirinya dan orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, iman itu fi sadril mu'mini, di dalam dada orang mukmin. Wala yatimmu al-imanu, dan tidaklah sempurna al-iman illa bi tamamil faraidi, kecuali dengan menyempurnakan ibadah-ibadah fardu, was sunani, dan ibadah-ibadah sunnah. Wala yafsudul imana, dan tidaklah rusak apa itu iman illa kecuali bijuhudil faraidi, dengan merusak al-faraid, ibadah-ibadah yang wajib, wasunani, dan ibadah-ibadah sunnah. Faman naqasa, barang siapa yang berkurang, faridotan, ibadah wajibnya, bi ghairi juhudin, dengan tanpa kerusakan, uqiba alaiha, dihukum baginya. Wa man atamma al-faraido, dan barang siapa yang menyempurnakan fardu-fardu, wajabat lahu al-jannah, diwajibkan baginya surga. Nah, kenapa kita harus ngaji dulu sebelum mengenal Allah? Karena kita harus tahu fardu-fardu daripada agama ini itu apa, dan sunnah-sunnahnya itu apa. Maka sallallahu alaihi wasallam, al-imanu la yazidu wa la yanqus. Iman itu tidaklah naik dan tidaklah berkurang. Walakin lahu haddun, akan tetapi iman tersebut ada batasan. Ai ta'rifu bi dzikri ifradin, diketahui dengan furu'-furu', al-furu'ul iman, dengan furu'-furu'nya al-iman. Fa in naqasa, apabila furu'-furu' iman itu berkurang, fa fi haddihi wa usulihi syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus salat. Apa saja had furu'-furu'nya? Apa saja? Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat. Yang kedua, iqamus salah, mendirikan salat, wa ita'uz zakat, dan melaksanakan zakat, wa shaumu ramadan, dan melakukan puasa Ramadan, wal hajju, dan berhaji, wa ghuslul janabati, dan mandi wajib, faman zada fi haddihi zadat hasanatah. Barang siapa yang bertambah di dalam had-hadnya itu, batasan-batasan agama, zadat hasanatahu, bertambah kebaikannya. Wa man naqasa fihi fa fihi, apabila berkurang daripada rukun Islam tadi, maka ya dapatnya segitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu nisfanun, setengah per dua. Al-imanu setengah per dua, 1/2. Setengah per dua itu gimana? Setengah dari dua hal. Fanisfun fis sabri, setengahnya ada di sabar. Wanisfun fis syukri, dan setengah di syukur. Ya. Maksudnya gimana? Iman itu setengah sabar, setengah syukur. Setengahnya sabar itu sebelum melakukan kegiatan ibadah, sabar melakukan ibadah. Sabar melakukan ibadah itu harus dengan sabar. Baru tidur jam 11, jam 3, jam setengah 4 dibangunin buat sahur, padahal masih ngantuk. Habis sahur masih harus nunggu jam setengah
5 buat sholat subuh. Sabar kan? Setengahnya disabar. Kalau sudah selesai melakukan ibadah, syukur. Bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai sholat, alhamdulillah. Selesai puasa, alhamdulillah. Selesai sahur, alhamdulillah. Bentar lagi selesai ngaji, alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu qayyidul fatki la yuftika mu'minun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu, Allah menciptakan al-imanu, iman. Wa hifuhu wa maddahahu bis samahati wal haya'i wa khalaqallahu al-kufra wa damuhu bil bukhli wal jafa. Allah menciptakan iman itu dengan haya dan samahah. Samahah itu ramah, lemah lembut. Orang yang beriman itu cirinya samahah wal haya. Wa khalaqallahu al-kufr, dan Allah menciptakan kufur dengan pelit dan merusak. Nah, ada orang pelit itu adalah ciri-ciri orang kufur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah, apabila masuk seorang ahlul jannah al-jannata kepada surga, wa ahlun nari an-nara, dan ahli neraka kepada neraka, amarallahu ta'ala, Allah memerintahkan bi ay yakhruja, untuk keluar, minan nari, dari api neraka, man kana fi qalbihi, siapa yang di dalam hatinya, misqala dzarratin, sebiji gandum, minal imani, daripada iman. Insyaallah santri enggak misqala dzarrah. Misqala dzarrah itu yang baru asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus meninggal, itu misqala dzarrah. Misqala dzarrah itu yang kalau puasa suka mokel atau godin. Kalau kata orang Sunda godin, kalau kata orang Cirebon mokel. Misqala dzarrah itu yang nggak berani haji dan umroh walaupun duitnya banyak. Santri nggak punya duit pengennya umroh. Santri tidurnya aja di masjid, bawa bantal. Bagus itu. Bukan Kang Bagus, tapi keren. Keren itu. Sangat keren. Karena Abah dulu mondok itu nggak ada asrama. Abah itu dulu mondok di Abah Mahfud Sujai. Semua santri, semua orang Kadutilu itu tidur di masjid. Fadilahnya apa? Pada sholat subuh, pada ngaji subuh. Nah, sekarang banyak yang ngelarang tidak boleh tidur di masjid dan sebagainya. Masjid itu sakral. Alhamdulillah, nggak ada yang sholat subuh. Iya kan? Zaman dulu pada sholat subuh, pada ngaji subuh. Tanyain Abah dulu waktu kecil di Kadutilu tidurnya di mana? Di masjid sama teman-temannya. Nah sekarang nggak ada yang mau ke masjid. Sebelum ditutup, wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ya. Iya. Kan Lailatul Qadar tidak harus tahajud. Ihya'ul lail saja. Menghidupkan malam dengan ibadah. Tadi kalau dia supir bus itu 10 malam terakhir kejar setoran itu, ngejar orang-orang mudik.
Iya kan? Supir bus itu nggak bisa itikaf. Anak istrinya nggak dapat nafkah nanti. Maka ya setel saja di itunya apa namanya? Di bisnya itu murotal. Sebis ngaji semua jadinya tuh. Wah, kan keren kan? Nah, itu. Idealnya ngejar Lailatul Qadar itu tahajud dulu, idealnya. Tapi kan ada yang nggak ideal. Kasihan yang nggak ideal. Ya kan? Nah, orangnya beriman, orangnya beriman, hebat, sering suka tahajud, sering tahajud, tapi dokter. Gimana dokter? Lagi tahajud ada yang gawat darurat, dok, bentar lagi tahajud dokternya gitu. Kan repot kan? Nah, buat orang-orang yang tidak bisa karena memang uzur, ada kewajiban lain yang dia tunaikan, apa itu? Cari nafkah buat anak istrinya. Apa itu? Tugas negara, tugas mengamankan negara. Maka Ihya'ul Lail saja ketika jaga malam, bersanding dengan bersalawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sambil jaga kan bisa. Nah, ini insya Allah dapat Lailatul Qadar, sama seperti yang Kiai Haji Mahfud Khudori guru saya katakan, orang yang ditakdir dapat malam Lailatul Qadar, kalaupun ia tidak bisa pergi ke masjid, akan Allah bangunkan, akan Allah takdir dia untuk Ihya'us Sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi. Idealnya iya, santri siangnya nganggur, santri siangnya nganggur, turu ya harus tahajud, tidur dulu malamnya sebentar. Atau tidak tidak tidur semalaman, tidak apa-apa. Tidak sholat tahajud, namanya sholat qiyamul lail, sama. Insya Allah timbangannya sama. Jadi jangan saklek-saklek jadi santri. Kalau misalkan mohon maaf kuli malamnya nggak boleh tidur, atau malamnya nggak tidur ngejar itikaf, besoknya nguli, ayo gimana? Repot kan? Siangnya kuli kecapean, malamnya ketiduran. Allah kasih takdir malam Lailatul Qadar, dia tidur dalam keadaan ibadah untuk besoknya. Karena kemarinnya sudah mencari nafkah dengan sangat berat, besoknya harus mencari nafkah dengan yang berat lagi. Insya Allah dalam tidur pun, saya masih ingat betul itu waktu ngaji Ihya sama Abi Mahfud bilang, kalau ditakdir sama Allah dapat malam Lailatul Qadar, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar walaupun dalam keadaan tidur di rumah. Apa? Sebelumnya sudah kerja dari pagi sampai malam, manggul tepung. Ada kuli panggul di pasar tuh, tahu nggak? Berat banget itu, capek banget itu. Coba kalian sekali ke pasar, liatin kuli panggul, ya Allah, dapat duit segimana. Habis Isya udah gelepak, kecapean, nggak sempat scroll kayak kalian. Iya kan? Kita kan masih sempat scroll TikTok gitu kan. Orang yang kerjanya sangat berat, gimana mau? Mungkin masih kebagian sholat Ba'diyah Isya. Mungkin dari Ba'diyah Isya itu ditakdir dapat malam Lailatul Qadar. Gak usah ideal-ideal. Kecuali kita yang besoknya libur, besoknya nganggur, ya silahkan. Kakak saya itu kalau 10 malam terakhir ke At-Taqwa ngaji sama Buya Yahya. Saya kalau 10 malam terakhir memperkuat hafalan saya. Karena besoknya nganggur juga, saya bisa tidur. Kan gitu. Kalau lagi udah seger ngaji lagi, kalau siang buka kitab, kalau malam memperkuat hafalan. Kan kelas saya. Saya nggak bisa menyamakan saya dengan mohon maaf kuli panggul, mohon maaf tukang pacul. Iya kan? Tukang pacul itu bisa jadi dapat malam Lailatul Qadarnya hanya karena salat qobliyah subuh. Nggak sempat, sudah azan, dia sempatkan dulu salat qobliyah dulu.
bahkan sudah mau qomat, masjid sudah satu rakaat selesai, dia masih tahiyat akhir salat qabliyah. Mungkin dari situ Allah kasih malam Lailatul Qadar untuk dirinya. Tapi untuk kita yang hidupnya nggak jelas, ya kalau bisa sempurna lah, minimal sholat tahajudnya 4 gitu kan, 4 rakaat minimal, jangan 2. Minimal sholat taubat, minimal untuk kita ini minimal sholat tasbih, ya minimal sholat taubat sama sholat tahajud 4. Tidur lagi nggak apa-apa, syukur-syukur sebelum tidur 1 juz, sesudah tidur 1 juz, sudah luar biasa. Kalau untuk kelas-kelas kita yang hidupnya santai. Tapi kalau yang hidupnya nggak santai, supir bis itu, nanti kalian lihat coba, apa namanya, busmania. Busmania itu, tahu itu. Wah, kalau pas arus mudik itu, kalau bisa diterbangin, bis itu diterbangin sama busmania. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Lailatul Qadar itu malam di mana para malaikat, malam bonus, di mana seluruh malaikat, seluruh penghuni langit dan bumi, seluruh makhluk Allah baik di langit dan di bumi mendoakan. Khususiyah para penghuni langit mendoakan siapa yang ihya'ul lail pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam di mana semua makhluk Allah, khususipun yang di langit, itu mendoakan siapa saja yang Allah catat sedang ihya'ul lail. Kalau kita misalkan satu masjid ini penuh, kira-kira berapa ribu orang? Ayo kita doakan kebaikan untuk Gus Fakih. Didoakan Bismillah dengan Al-Fatihah, dengan doa-doa baik. Senang gak saya? Senang, baru 1000. Dan itu akan terasa kebaikannya. Nah, malam Lailatul Qadar itu malam bonus yang mana orang yang ihya'ul lail, menghidupi malam pada malam Lailatul Qadar, Allah doakan, Allah takdir didoakan oleh seluruh penghuni langit, para malaikat dan seluruh makhluk di bumi. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka dan kita ini kan umat Kanjeng Nabi Muhammad itu punya umur yang pendek. Ada yang umurnya 20, ada yang umurnya 30, 40, 50, 60 sudah mulai sayah-sayah, capek-capek, sakit-sakit. 70 sudah mulai lemah, 80 sudah cukup lemah, 90 sudah sangat lemah, 100 udah bonus-bonus banget itu. Maka Allah berikan tadi keutamaan bagi umatnya Kanjeng Nabi dengan bonus-bonus pahala yang luar biasa. Semua ibadah dalam bulan Ramadan dilipat gandakan. Pada malam Lailatul Qadar sangat-sangat dilipat-lipat gandakan. Maka insya Allah dengan ihya malam Lailatul Qadar dan ihya malam-malam bulan Ramadan, kita ini ibadahnya setara dengan umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Amin Allahumma amin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ngantuk? Ngantuk. Tapi yakin nanti pulang kalian ke rumah bakal sangat-sangat merindukan. Nikmatnya mengaji pasaran, nahan ngantuk di siang bolong. Tadi tidurnya sampai jam berapa? Habis subuh, habis ngaji Ustaz Syaban, tidurnya sampai jam berapa tadi? 11. Mau tidur lagi sekarang? Tadi udah tidur sambil ngaji. Ayo satu lagi. Ada lagi? Tidak ada?
Perempuan? Santri perempuan tidak ada. Hanin mau nanya enggak? Mugi-mugi kita bisa mendapatkan majelis barokahnya majelis ilmu di bulan Ramadan, karena majelis ilmu di bulan Ramadan itu sangat agung sekali, jauh lebih utama daripada sholat qiyamul lail semalam suntuk. Bahkan tambahan sedikit, malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Barang siapa yang bisa memasukkan Al-Quran, makna-makna Al-Quran ke dalam hati kita, maka insya Allah dapat kebaikan malam Lailatul Qadar. Makanya santri, khususnya santri-santri NU itu ngejar malam Lailatul Qadarnya tidak dengan tahajud yang panjang, tidak dengan zikir yang panjang, tapi dengan ngaji pasaran. Ngaji pasaran sampai jam 12, sampai jam 1. Senang. Itu lebih utama. Kita sudah tarawih sudah, kita sudah ngaji pasaran sudah, tahajud insya Allah sudah, ya kan? Habis sahur ngapain? Ngantuk, tidur lagi. Ya, sholat tahajud 2 rakaat kan bisa. Qobliyah sudah, ba'diyah subuh itu duha. Ba'diyah subuh itu apa namanya? Salat syuruk ke ba'diyah subuh. Jadi kenapa ba'diyah subuh tidak ada ya, karena suruh wirid dulu biar kamu enggak tidur. Habis wirid sudah mulai apa namanya, keluar matahari, baru sholat syuruk. Yang itu sholat ba'diyah subuh, sholat syuruk. Ada lagi? Tidak ada? Nakhtatim bilhamdalillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wal istidha'ata fil kifayati wal ibadati wa ta'allumi. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda ihtiyajina ilaih. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqihan wa qarabatina fi dinina. Mau main? Ini nih. Hanin. Nih. Dong.